Ini ada keputusan baru disebutkan? Untuk Pemprov pemerintahan Kota Surakarta, pertama dia PPID-nya bilang tidak ada, tidak menguasai. Tidak ada ijazah Pak Jokowi? Ya, tidak menguasai. Tapi lantas saya sanggah sesuai dengan Undang-Undang KIP, saya sanggah ke atasan PPID, saya terangkan bahwa ada konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Kearsipan, yaitu pidana. karena menghilangkan? Karena menghilangkan. Oke. Nah, Lalu apa yang terjadi? Atasan PPID, mungkin Sekda ya, sekitar Sekda, menjawab, mengadakan rapat ya waktu itu mereka dengan KPUD, mengadakan rapat, dikasih tunjuk juga foto-foto mereka rapat, dia jawab barangnya ada, tapi dikecualikan. Dirahasiakan maksudnya, dijual itu dirahasiakan? Dikecualikan, tidak boleh, karena mungkin ijazah, duplikat nih ya kita bilang. Ya. Duplikat ijazah Pak Jokowi ada di Pemkot Surakarta. Iya. Tapi dikecualikan, dalam tanda kutip dirahasiakan. Ya, dalam hal ini Pemkot kan berfungsi sebagai LKD ya. Lembaga Kearsipan Daerah. Sebelumnya bilang nggak ada. PPID-nya bilang nggak ada. Tapi ternyata setelah Anda bilang bahwa ini ada implikasi hukum karena menghilangkan arsip, lalu kemudian direvisi, ada. Jadi ada. Mas Aiman, saya mau counter sedikit. Jadi gini, dalam melihat soal ijazah Pak Jokowi ini, jangan hanya dilihat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik termasuk Undang-Undang Kearsipan. Mohon juga dilihat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di mana ada dua kategori, you kan sebagai peneliti, yang tidak bisa masuk, yaitu adalah pertama hasil evaluasi kesehatan, kedua hasil evaluasi pendidikan. Memang dia masuk kepada data pribadi yang tidak bisa dibuka. Dan ini pun sebenarnya pengejawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45. Tapi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, keluarga, dan harta benda. Cuma KPU kan sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia. Artinya boleh dibuka. Masih ada tambahan. Jadi sebenarnya hukumnya sudah jelas, ya hukumnya sudah jelas. Lalu kemarin KPU mungkin karena desakan teman-teman terus bertanya, akhirnya KPU membuat surat edaran, tapi juga itu sifatnya lebih bersiking ya, lebih kurang mendudukan hukumnya seperti ini dan agar tidak dikeluarkan. Sekalipun kemarin di TV Lain kita diskusi ya, memang kita melihat kok sampai 16 butir ya, ada poin-poin yang di luar data evaluasi kesehatan maupun pendidikan masuk di situ, sehingga kami menduga ini mungkin dicabut untuk mengkoreksi karena jumlah butirnya terlalu banyak. Sampai ada 18. Konsekuensinya adalah satu. Kedua, kalau secara yuridis tidak ada SK KPU pun ini, tetap secara hukum Undang-Undang PDB melindungi data evaluasi kesehatan maupun data evaluasi pendidikan. Itu satu ya. Pendidikan maksudnya ijazah kan? Clear. Oke. Kita definisikan secara norma, Bang. Clear sampai situ. Kalau bicara hasil evaluasi pendidikan, apakah ijazah bukan termasuk hasil evaluasi? Baik. Nah, ini poinnya kedua. Intinya kita tidak pernah menutupi ijazah Pak Jokowi. Supaya tidak sesat. Ijazah Jokowi itu ada, asli, dan kita sudah tunjukkan. Ini supaya nggak sesat. Baik kepada wartawan di forum tertentu, kepada kepolisian, kepada panglima kita akan keluarkan. Tapi supaya tidak akan keluarkan kepada pihak-pihak yang punya kepentingan. That's the point. Supaya nggak sesat. Di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Privasi nomor 27 tahun, ya Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya termasuk yang membuat, Mas Rifai. Saya tahu persis mana definisi itu ada di naskah akademiknya. Hasil pendidikan itu KHS, kartu hasil studi. Jadi justru sebenarnya Mabes Polri lah yang melanggar undang-undang karena dia mengeluarkan ijazah tidak termasuk evaluasi hasil studi. Kalau yang merumuskan, mari kita lihat undang-undang itu ada nggak kata-kata ijazah? Tidak ada. Memang nggak ada. Penafsiran kan? Memang nggak, bukan penafsiran, ini ada di naskah akademik. Mas, saya ikut ketika perkara waktu itu ada yang masuk di Komisi DPR. Informasi Publik dan muncul di posisi Mahkamah Agung. Udah saya yang buat, Mas. Saya yang buat, nggak usah banyak ribut. Mas Roy. Iyalah. Adakah secara gamblang ya tertulis bahwa yang namanya ada di naskah pendidikan itu hanya terkait KHS, kartu hasil studi? Kalau hasil studi, hasil evaluasi itu kalau kesehatan itu namanya MRI. Misalnya orang ini sakit atau enggak, sakit harus diberikan sakit, tapi sakitnya apa di situ misalnya, atau pendidikan dia sehat misalnya, SGPT-nya berapa, SGO itu berapa, itu nggak boleh. Rekam medis itu, medical record. Nggak boleh. Tapi kalau dia sehat atau sakit, ijazah ada atau enggak harus dikeluarkan. Ini penafsiran. Kan ada dua. Mas Roy, kan ada dua. Sudah ada putusan Mahkamah Agung yang membahas ini. Nanti kita lihat ya jurisprudensi Mahkamah Agung tentang ini. Bukan penafsiran.
itu dulu Komisi 1 dan Badan Legislasi. Saya anggota Komisi 1 dan saya sempat di Badan Legislasi DPR membahas itu, Mas. Anda boleh cek itu. Ya, Oke, jadi kami DPR yang membuat itu, hukum, tapi yang melaksanakan hukum adalah lembaga justru yudikatif. yang melaksanakan Jadi Mahkamah itu Agung harus juga yang mengerti memutuskan dan memberikan rinciannya. kaidah. Ada perbedaan Kalau apa? yang, Oke. yang menjalankan nggak ngerti Ini saya naskah kalau akademik, kita berbicara parah. penafsiran, Parah. Bang Roy, kalau kita berbicara Apalagi penafsiran. ini cuma Nggak, kalau kita nafsirkan. berbicara penafsiran. Apalagi ini Anda ya kan, nafsirkan. Anda Saya tidak yang bisa juga buat, Mas. menyampaikan. Iya, Nggak tetapi usah kita kan ditafsirkan. tidak ada dikategorikan di sini. Yang buat yang Anda sebutkan. yang buat sama yang nafsir tinggi Ini mana? nggak selesai, nggak selesai. Saya tanya dulu Pak Bunatua. yang buat Ini nggak selesai. Sebentar, Satu detik aja. Sebentar, 1 detik nggak mungkin. Anda sendiri yang buat. Saya dengar tadi konferensi pers dari KPU. Dengar dulu, dengar Bisa dulu. membuka data pribadi asalkan persetujuan pemiliknya. Enggak, dengar dulu. Jangan dulu. salah. Dengar dulu, izin. Ada itu. Asalkan persetujuan pemiliknya. Jadi gini, Saya dengar tadi sore. Asalkan pemiliknya. saya kan peneliti ya. Oke, Ya, silakan. saya terindeks Scopus. Jadi saya bukan macam-macam. Artinya saya sudah verifikasi dulu mana data primer, mana sekunder. Ya. Jadi yang saya cari data primer bukan ijazah asli. Ya, data primer ini berserak di mana-mana. Jadi masa sebuah KTP, sebuah ijazah itu rahasia. Kalaupun rahasia, bukan informasinya yang rahasia, tapi dokumen apa? Bukan dokumennya rahasia, tapi informasinya. Silakan dihitamkan yang rahasianya. Kasih tunjuk format ijazahnya bagaimana. Masa tulisan UGM juga rahasia? Ya nggak masuk akal dong. Logo UGM rahasia nggak masuk akal dong. Tapi misalnya yang namanya rahasia, undang-undang perlindungan ada di situ misalnya nomor. Ya, nomor ijazah itu agak unik ya, itu bisa Jadi dirahasiakan. benar, Anda ketika ijazah itu dibuka, walaupun hanya logo UGM saja, itu sudah cukup menurut Anda? Sebenarnya apa ya? Bukan masalah cukup atau tidak, Mas Iman. Setiap lembaga KLPD kalau mau merahasiakan sesuatu dia harus melakukan uji konsekuensi, dan ini akan saya ceritakan tentang KPU nanti yang terjadi sekarang. Bisa izin saya ceritakan tentang Singkat saja, jangan panjangan ya. Ya, jadi saya tanggal 3 Agustus minta dokumen ini ke KPU pusat. Ya. Karena terlalu lama dia menjawab, saya somasi tanggal 24. Oke. Akibatnya tanggal 25 dia jawab. Dia jawab, dikeluarkanlah jawabannya, maaf permohonan informasi Anda tidak dapat kami penuhi dengan alasan telah menerbitkan SK KPU, keputusan KPU nomor 731. Yang kemudian revisi itu. Ya, nanti saya ceritakan. Oke, baik. Dan ini dia Oh, bilang. jadi karena sebentar, saya nggak tahu apakah kemudian KPU menerbitkan bahwa itu rahasia karena somasi Anda. Saya bilang iya, karena memang Anda meyakini itu, ini keyakinan ya. Ada Oke. runutan. Terlepas benar atau tidak kita nggak tahu. Tapi kemudian itu direvisi kembali. Jadi ini izin. Dicabut. Jadi di sini Dicabut, ya. undang-undang keputusan ini tidak dialaskan oleh uji konsekuensi. Uji konsekuensinya tertanggal 6 Agustus. Berarti saya meminta dokumen tanggal 3, uji konsekuensinya tanggal 6. Berarti akal-akalan dong. Supaya ada alasan mengeluarkan putusan KPU. Mereka lakukan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus karena saya meminta dokumen tanggal 3. Nah, makanya oleh tim kita, Mas Roy sama Sentana, kita melakukan keberatan. Keberatan nggak di sini, dan saya lihat juga teman-teman sudah ternyata publik bersama kami. Oh, kalian satu tim dengan Mas Roy Suryo. Benar. Oh, berarti tidak independen dong Adinda. Kenapa tidak independen? Iyalah, kalau dengan mereka sudah pasti ada kecurigaan kita. Gini Pak. Aduh, janganlah. Jujurlah. Begini, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda independen. Seorang peneliti dari Peneliti Trisakti independen, ya. penelitinya independen. Tapi Anda baru mengatakan barusan koordinasi dengan Roy Suryo. Saya melaporkan nggak apa-apa yang salah. ini? Saya melaporkan Kami Saya independen mau juga, bilang, apa yang salah? Saya laporkan Kalau hasilnya. memang kalian independen, bicaralah independen. Nggak ada yang Jangan salah. kaitan yang lain. Salahnya. Lah, Saya nggak dibayar kok. ya bukan masalah dibayar tidak Jangan dibayar. seperti Pak kata Pak Kita Jokowi. terusin, Ya, terusin. oke. terusin. Nanti ada kita yang salah, penilaian yang nanti. aja kamu. Bentar. Jadi maksud saya begini, ketika ini kemudian dicabut, aturan KPU yang kemarin sempat menyatakan bahwa ijazah itu adalah rahasia, artinya Anda punya asumsi bahwa ijazah itu harus dibuka. Ya, Di KPU harus dibuka. ya. Dan Anda meyakini sesuai dengan keterangan tadi, ijazah Pak Jokowi itu ada di KPU Surakarta. Ya, sesuai dengan surat dari atasan PPID-nya. Ke depan Anda akan melakukan somasi ketika ini tidak dibuka?
Jadi kebetulan karena alasan alasannya KPU tidak memberikan karena keputusan KPU ini dan ternyata sudah dicabut, mestinya KPU sudah harus memberikannya dalam tempo akhir bulan ini. Kalau tidak, Ya, kita akan laporkan ke ombudsman ya, karena bisa aja dia maladministrasi ya, seperti itu. Atau bisa juga kita ke KIP, seperti itu Pak. oke. Ada komentar sih? Ya, saya komentar sedikit. Sebaiknya dibawa ke KIP. KIP, Kita Komisi uji dari Informasi situ, Publik. ya, dan dari situ biar nanti lahir jurisprudensi apakah ijazah ini masuk sebagai apa Ya, yang perdebatan tadi ya. di undang-undang PDP atau tidak, daripada berdebat kusir seperti ini ya, masuk ke KIP, dari KIP nanti dibawa lagi ke Mahkamah Agung, nanti lahir kok di situ jurisprudensi yang membahas terkait ijazah ini. Tapi sebentar, saya ingin tanya, Anda tidak membutuhkan satu duplikat ijazah yang lengkap, apa yang Anda hanya butuhkan? Saya butuhkan adalah silakan dikasih dokumennya, Ya. tapi sembunyikan informasi yang misalnya itu nomornya ya. Nik itu kan rahasia, itu kan unik. Apa ya. namanya? Nama orang nomor tua. induk mahasiswa, NIM, oke. Ya, NIM, nama orang tua. Nama orang tua. Terus ada apa kuntur wajah, Tanggal lahir. dengan rahasia. Nah, itu ada diatur di undang-undang. Foto, tanggal lahir. Itu nggak apa dicoret, tapi sisanya buka karena itu bukan merupakan rahasia. Itu hanya Anda yang sampaikan seperti itu. Saya minta, memang undang-undang KIP ada menyarankan seperti itu. Di undang-undang KIP disebut, kalau dokumennya rahasia, silakan dilakukan penghitaman seperti yang dilakukan oleh UGM. Saya juga minta informasi ke UGM loh. Nah, UGM lebih bijak menjawab. Kenapa? Dia hitam-hitamin yang dia tidak perlu. Bisa dikasih tunjukkan Pak. Silakan. Ijazah Pak Jokowi Iya, saya minta juga. dikasih. Ijazahnya tidak dikasih dengan alasan semua barang-barang yang mau diminta itu yang saya minta sudah disita Bareskrim. Oke. Cuman dia kasih tunjuk bahwa ijazah itu ada di item nomor berapa? Nah, nomor 30 ijazahnya. Maksudnya apa? 30. Jadi UGM menjawab bahwa semua barang yang saya minta itu sudah Bareskrim. ya disita Bareskrim. Nah, tapi dia kasih tunjuk, saya kan sanggah. Tolong kasih tunjuk dong berita acaranya, dikasih tunjuk berita acara dari Polda. Oke. Tapi untuk yang ijazah dikasih tunjuk, yang lainnya dihitamin. Nah, sekitar 15 dokumen ya. Ya. Terus saya juga minta peraturan perundang-undangan yang menangani kebijakan bentuk ijazah dijawab juga. Ada di Bareskrim juga peraturan. Malah saya minta Bang peraturan. Yaman, ini kan berarti udah ketahuan nih, sudah diberikan kepada UGM informasi walaupun itu di blog di hitam-hitamin ya. Ya, sepakat bahwa kemudian bahwa ketika kita pengen memang melihat ijazah itu, ini kan sudah mau masuk persidangan nih. Persidangan maksudnya? Kasus yang dimana dilaporkannya Roy Suryo CS nih. Masuk persidangan. Ya, iya dong. Kok tahu lu? Ini kan pasti masuk persidangan. Sidangnya Pasti Kapan? masuk. Ini Pasti kapan? masuk. Ini Pribadi atau apa? Silakan. bukan Bang. Itu nanti Mas Roy. Jadi kalau saya ya jauh panjang kita periksa kepake forensik kita ya, programming ya, terus kita ke Pak Kasmujo, ke Pak Profesor Sofyan Effendi. Ternyata seperti spiral akhirnya kembali ke awal. Yaitu satu-satunya ijazah di UGM. Ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Memang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan.
ya untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah Sebentar, aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Jangankan foto ijazah. Izin Bang Aiman. Kan langsung dipotong. Saya punya info soal itu Bang Rismon. Oke, sedikit silakan. Menambahkan. Dari Sentana itu. Jadi ada 505 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya dari UGM. Ya. Nomor 30 itu adalah ijazah Joko Widodo yang kita pertanyakan itu, Fakultas Kehutanan. Dan di nomor 38 itu adalah satu lembar printout surat pengumuman UGM nomor UGM _6529 _1 _07 15 tentang penulisan ijazah sarjana UGM tanggal 3 November 84 yang isinya tentang kacamata. Artinya tidak boleh berkacamata. Nah, itu Aturan nomor berapa? Salah. UGM _6529 _1 _07 itu kita dapatkan informasinya karena Pak Bonatua yang selalu bertukar data dengan saya, maksudnya itu satu tim. Artinya Pak Bonatua menyurati kedua kali setelah meminta pertama kali keluar nomor 30 itu ijazah. Ditanya apakah ijazah UGM boleh berkacamata seperti kata Bang Rismon tadi. Nanya ke UGM nih. Nanya ke UGM bersurat resmi. Oke. Sehingga jawabannya adalah ini. Surat nomor UGM _6529. Menurut surat itu? Nah, ya sudah diambil Polda Metro Jaya. Mungkin Polda Metro Jaya yang bisa menjawab boleh berkacamata atau tidak. Oke, saya luruskan ya karena kebetulan Saya belum selesai. Nanti Bang. Oke. Ya. kacamata ya, Oke. kacamata ya. Kacamata. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya UGM, ijazah UGM. Ya. Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM itu nggak boleh itu sama sekali tuh pantang. Nah sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru demi Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu. Ada di buku saya. Bayangkan, Bang. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang kacamata itu? Karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya pantang dilarang menggunakan kacamata apalagi di ijazah. Nah, foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi. Ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata apalagi UGM. Jangankan UGM, foto di SIM saja nggak boleh kacamata. Foto di KTP nggak boleh berkacamata. Foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Di sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa UGM Anda cuma melarang kacamata hitam saja? Kacamata kelabu, kacamata jingga nggak boleh ya gitu. Bahkan kacamata las, kacamata renang juga boleh berarti. Masuk akal menurut Anda ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, sebenarnya ini gampang juga ya selain kacamata itu fotokopi ijazah berkacamata. Yang kedua, coba UGM punya nggak SK rektor UGM atau wakil rektor? Ya, SK rektor UGM Profesor Teuku Jakub. Itu tentu ada. Tahun 1985 yang diklaim Pak Jokowi dia melakukan KKN di Desa Ketoyan Kabupaten Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, ya. Diklaim meskipun tidak ada saksi, cuma satu saksi itu pun mengajukan diri.
yang diwawancarai oleh sebuah wawancara swasta, TV swasta. Ya. Coba ada tidak dokumen UGM tahun 1985 yang ditandatangani oleh rektor UGM atau wakil rektor atau pembantu rektor pembantu rektor 1 bidang akademik yang menyatakan penyebaran mahasiswa KKN di kabupaten mana saja. Karena menurut sumber kami tahun 85 UGM tidak menyebarkan mahasiswanya di Kabupaten Boyolali. Kalau KKN-nya fiktif, ijazahnya foto ijazahnya berkacamata, skripsinya tanpa tanda tangan penguji skripsi, Times New Roman, tulisannya Times New Roman, dan diklaim oleh Dirtipidum itu produk dari hand press dan letter press. Hei publik, ya itulah, jangan salahkan kami, apalagi intimidasi, proses hukum, tersangka, mana? Sidang, mana? Yang ngomong harus malah buron. Sementara Sylvester yang ngomong juga sembunyi sekarang. Bentar Bang, coba ditampilkan. Kenapa kami ragu kepada laboratorium forensik Polri? Coba yang di flash di saya. Ya, saya nggak mau personal. Ya, nggak seperti kubu Jokowi personal. Ini foto apa lagi? Enggak, yang di flash di saya Bang. Yang mana? Yang seperti apa? Ada nggak di flash di saya foto? 4 foto itu. 4 foto, oke. Kenapa saya ragu menyaksikan? Ya karena memang saya punya pengalaman dengan kepolisian. Khususnya pada polisi-polisi bobrok seperti Tito Karnavian. Ini sebelumnya yang nomor 1. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Lazar, Christopher Harimanrianto. Ya memang mereka merekayasa kebiasaan kepolisian. Makanya Bang Rasman suruh Tito Karnavian melaporkan saya. Ini suruh, ayo Bang, lumayan dapat itu fee-nya itu ya kan. Nah ini itu mantan Kapolri, pelaku rekayasa ini. Pak Prabowo Subianto, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Lazar, Christopher Harimanrianto. Yang mereka pakai cuma ini, Red Shop sama Freemake. Coba, bagaimana saya bisa percaya hasil forensik Polri terkait ijazah Jokowi? Ini maksud terkait kasus Jessica Wongso, kopi sianida. Mereka merekayasa. Makanya Bang Rasman suruh Krisnamurti, Tito Karnavian melaporkan saya. Pencemaran nama baik atau apa, terserah. Freemake, di Red Shop. Di sidang PK, dia bilang ini ahlinya ini menipu juga hakim. Metadata salah ketik. Metadata itu nggak diketik, tapi salah ketik. Metadata itu screenshot, tapi salah ketik. Ribuan frame hilang dari CCTV 17, 50 frame hilang dari video CCTV 7, 100 frame hilang dari video CCTV 9, dibilang semua salah ketik. Dan mereka cuma pakai ini, Red Shop. Tito Karnavian jadi apa? Jadi Kapolri. Dan dia sekarang menerima karmanya. Sekarang gelar perkara khusus kode etik, menjelungkuhi Kompol Anggraini Putri. Sekarang etik berat, dia sedang menuai karmanya. Oke, tapi kita nggak fair kalau nggak ada orangnya. Jadi kita next. Biar tahu Pak Prabowo, ini akan saya kasih buku ini untuk Anda. Pak Prabowo Subianto, pelanggaran HAM, 20 tahun di penjara, divonis 8 tahun penjara. Kemana kalian, hai pengacara? Kemana kalian? Lanjut, berikutnya. Nah ini isinya semua buku saya. Semua ini saya terangkan semua. Saya terangkan ini. Ini soal kasus Jessica semua nih? Iya, saya akan serahkan langsung kepada Kompolnas, Komnas HAM, DPR, Prabowo Subianto. Siapa lagi? Yang intinya bahwa ada manipulasi CCTV. Iya, dikabur-kaburkan. Sehingga tercipta karangan, narasi rekayasa.
cuma pakai Freemac dan Erase Soft. Makanya saya bilang laporkan saya. Sudah saya tunggu Tito Karnavian dan Krishnamurti untuk melaporkan saya. Kapan? Lanjut. Begitu juga ini. Sama fondasinya ya ilmiah. Tapi ini kami mau dibungkam. Terus lanjut. Ya ini isinya. Ini soal ijazah Pak Ini daftar Jokowi. isinya. Ijazah Pak Jokowi. Iya, tentang ijazah Jokowi yang kami analisa. Mana fitnahnya, Bang Ade Darmawan? Coba itu baca daftar isinya. Mana fitnahnya? Anda buat semua ini penelitian Anda sendiri? Iya, penelitian. Dan ini metodenya metode sederhana. Hampir 1000 halaman ini ya? Sekitar 700-an. Oke. Nah ini, mana yang kami lakukan kan cuma memenuhi rasa ingin tahu kami, nggak boleh ya? Mana fitnahnya ini coba? Mulai bab 1 sampai bab 11. Mana fitnahnya? Bentar, ini kapan Anda kerjakan, berapa lama? Saya kerjakan sejak awal tahun. 2025? Kalau punyanya tadi yang Jessica Wongso itu saya kumpulkan sejak 2 tahun lalu. Anda waktu itu ahli kan waktu itu? Iya, 2 tahun lalu saya kumpulkan. Ya. Kalau ini sejak awal tahun 2025 sampai sekarang masih terus Anda lakukan? baru ini sekitar 2 minggu lalu selesai. Baru selesai, makanya baru Anda sampaikan ini. Ini belum pernah disampaikan kan? Dan ini ya sederhana. Semua orang tahu, di semester 5 juga tahu ini. Nggak perlu kuliah apapun. Semester 5 juga tahu. Jadi mana fitnahnya mana? Mana penghasutan kami di sini? Kalian pengacara ingin membungkam apa? Harusnya kalian glorifikasi pendataan pendapat. Slow, nanti stroke. Ya lu yang slow. Lu yang slow. Oke. Ada yang ingin disampaikan di sini? Oke, saya mau menanggapi sedikit yang tadi rekan dari Enggak, soal ini. Enggak, yang rekan Sentana dulu tadi. Oke. Soal ini nggak ada komentar. Nanti saya komentar juga. Jadi lebih kurang memang yang Anda lihat memang betul. Jadi penyidik itu menyita hampir 500 sekian barang bukti dari UGM. Kenapa? Dia sita hampir beberapa ijazah, ya, ratusan ijazah, termasuk ratusan pengesahan skripsi dan juga skripsi. Dari tidak hanya kehutanan, kalau dulu kan waktu mabes hanya kehutanan dibandingkan. Sekarang dibandingkan juga dengan fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik di tahun yang sama untuk dicek apakah ini identik atau tidak identik. Ya. Untuk membuktikan apakah palsu atau tidak. Jadi ini lebih dikembangkan untuk lebih menguatkan kesahihan dari pemeriksaan. Kedua, salah satu SK tahun 84 yang disampaikan di situ, saya sudah baca SK itu justru memang saat itu Pak Rektor memberikan kewenangan untuk memfoto ijazah dengan kacamata. Termasuk juga ada persyaratan menggunakan materai. Jadi memang saat itu rektornya cukup unik ya. Tidak hanya soal kacamata, materai pun tidak biasa loh. Tapi memang itu ada SK-nya yang mendasari saat itu. Dan itu sudah disita. Jadi sebenarnya apa yang dipertanyakan nanti akan mempertegas apa situasi yang terjadi 40 tahun yang lalu. Saya sebenarnya kasihan dengan Pak Dekan, Pak Sigit ya. Karena Pak Sigit ini kan juga baru jadi dekan. Dia harus menjelaskan 40 tahun yang lalu. Boleh dibilang mungkin dia masih SMP atau SMA. Dia mencari dokumen dan kebetulan karena kehutanan itu jumlah mahasiswa sedikit, beda dengan hukum ekonomi, akhirnya setelah dia kumpulkan semua dokumennya lengkap dan sekarang sudah disita oleh penyidikan. Jadi memang sebenarnya kalau buat ini clear, sebenarnya Bang Rismon, Bang Roy bisa melihat juga bukti-bukti itu ya di penyidikan. Jadi terang benderang. Nah, terkait dengan buku sebenarnya kembali lagi Bang Rismon.